ketiga adalah surah Al-Mulk. Al-Mulk tabarakalladzi biyadihil mulk. Awal itu 9. Ya, tadi disebutkan Rasulullah SAW bahwa barang siapa yang membacanya setiap malam itu akan menjadi pelindungnya dari azab kubur. Begitu pula surah Al-Ikhlas, terutama surah Qul Falaq dan surah An-Nas. Silakan. Sini kan dicantumkan ayat kursi. ayat kursi. Ini adalah ruang sejarah Al-Quran. Ya, jelaskan kepada kita di ruangan ini secara singkat bagaimana sejarah diturunkannya Al-Quran. Kita semua tahu bahwa Al-Quran tidaklah diturunkan satu malam sekaligus kepada Rasulullah SAW, tapi secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, sampai memakan waktu berapa tahun? 23 tahun. 13 tahun Al-Quran diturunkan di Mekah, 10 tahun sisanya diturunkan di mana? Di sini, di kota ini, di kota Madinah. Ketika sampai kepada Rasulullah SAW Al-Quran, beliau langsung menghafalkannya. Rasulullah SAW juga menunjuk beberapa orang sahabat untuk senantiasa menjadi penulis Al-Quran. Ya, yang kemudian tulisan-tulisan para sahabat tersebut dikumpulkan pertama kali di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan kembali dijadikan satu di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Yang setelah itu di zaman beliau Al-Quran ini kemudian disalin menjadi 4 kopian. Ya, 1 disimpan di Madinah, 3 sisanya dikirim ke penjuru negeri Islam ketika itu. Setelah zaman para sahabat, orang-orang soleh sebelum kita senantiasa belajar Al-Quran ini dengan menghafalkannya juga menuliskannya. Nah, dalam berikutnya kita bisa saksikan di antara manuskrip Al-Quran yang berumur ratusan tahun. Ya. Foto ya, Kak? Silakan, Pak. Jadi ini adalah ruang manuskrip Al-Quran yang pertama yang ada di sini. Ya, di ruangan ini ada puluhan Al-Quran. Yang semua Al-Quran di tempat ini semuanya dituliskan dengan tulisan tangan. Seperti ini, semuanya dituliskan dengan tulisan tangan. Semuanya masih asli dan semuanya berumur ratusan tahun. Para jamaah, Al-Quran ini sudah ada sebelum komputer itu ada, sebelum printer itu ada. Ya, bisa kita saksikan Al-Quran yang berumur 400, 500 tahun. Ya, para jamaah, Al-Quran yang paling tua yang ada di tempat ini adalah Al-Quran ini yang ada di hadapan kita. Pakai media apa ya? Al-Quran ini umurnya 950 tahun. Dituliskan sejak tahun 400-an Hijriah oleh seseorang yang bernama Ali Al-Batliusi. Beliau menuliskan Al-Quran ini dengan model tulisan Maghribi, khat Maghrib, ya, di atas kulit rusa. Ini bukan kertas biasa, kulit rusa. Di sini ada 3 Al-Quran yang dituliskan di atas kulit rusa, diantaranya yang di depannya juga. Mohon maaf, bisa dimatikan lampu kameranya. Soalnya bisa merusak tinta dari Al-Quran. Ya, Al-Quran yang di depannya juga sama, 760 tahun, dituliskan di atas kulit rusa. Para jamaah sekalian, membaca Al-Quran yang umurnya hampir 1000 tahun ini, ya, akan mengingatkan kita akan kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun." Allah yang menurunkan Al-Quran ini dan Allah pula yang menjaganya. Kalau kita bandingkan Al-Quran ini dengan Al-Quran yang ada di zaman kita saat ini, kita tidak akan menemukan perbedaan apa-apa dalam setiap ayatnya. Semuanya sama. Siapa yang menjaganya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti tadi, begitu juga kalau kita saksikan dengan Al-Quran yang lain yang ada di tempat ini. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan untuk beberapa orang hambanya untuk menuliskan dengan sangat indah. Yang kemudian Al-Quran inilah yang kemudian dihafalkan oleh orang-orang setelahnya, kemudian senantiasa disalin sampai kita bisa menikmati Al-Quran yang seperti yang ada di zaman kita saat ini. Para jamaah, di antara Al-Quran yang dituliskan dengan sangat indah yang ada di tempat ini adalah Al-Quran yang ada di depan kita semuanya. Ya, Al-Quran ini umurnya 130 tahun, belum terlalu lama. Akan tetapi yang istimewa dari Al-Quran ini adalah penulisnya. Orang yang menuliskan Al-Quran ini bernama Hafidz Utsman. Hafidz Utsman, orang berasal dari negara Turki. Ya, beliau menuliskan
Beliau dikenal sebagai seorang yang senantiasa menuliskan Al-Quran semasa hidupnya. Sampai disebutkan bahwasannya beliau semasa hidupnya menuliskan Al-Quran sampai 106 Al-Quran yang beliau tuliskan dengan tulisan tangannya. Semua itu lengkap 30 juz. Yang ada di hadapan kita adalah Al-Quran yang ke-106 yang beliau tuliskan. Al-Quran yang terakhir yang beliau tuliskan secara lengkap. Para jamaah, Hafidz Utsman ini meninggal ketika sedang menuliskan Al-Quran yang ke-107. Ketika sampai kepada salah satu firman Allah di pertengahan surah Yusuf, beliau tidak menyelesaikannya. Hafidz Utsman seolah mengingatkan kita yang masih hidup, ya, bahwa manusia yang senantiasa mengisi hidupnya dengan kebaikan, dia akan meninggal di atas kebaikan tersebut. Beliau yang senantiasa menuliskan Al-Quran, beliau meninggal ketika sedang menuliskan Al-Quran. Semestinya kalau kita bercita-cita meninggal dalam keadaan sujud, kita memperbanyak apa? Sholat. Kita memperbanyak sujud. Kalau kita bercita-cita meninggal di atas kebaikan, ibadah kepada Allah, kita mengisi hidup kita dengan banyak mengingat Allah, ya, sambil kita banyak berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua husnul khatimah, akhir yang baik dalam kehidupan dunia ini. Para jamaah sekalian, selanjutnya para jamaah bisa kita masuk ke ruang yang kedua, ya. Di dalam ada Al-Quran, ya, di antara Al-Quran terbesar yang ada di dunia ini, yang dituliskan oleh saudara. Ya, para jamaah, ini adalah Al-Quran, di antara Al-Quran terbesar di dunia ini yang dituliskan dengan tulisan tangan. Al-Quran ini secara lengkap 30 juz dituliskan dengan tulisan tangan, hanya satu orang yang menuliskannya. Ada Al-Quran lain yang juga besar tapi dituliskan rame-rame oleh 4 orang. Ini cuma satu orang aja. Orang yang menuliskan Al-Quran ini bernama Ghulam Muhyiddin. Dia berasal dari negara India, ya. Beliau menuliskan Al-Quran ini kurang lebih 200 tahun yang lalu, hampir 200 tahun. Ini dari kertas, ya. Kita bisa saksikan bagaimana Ghulam Muhyiddin menuliskan Al-Quran dengan sangat indah, dengan tulisan yang besar. Beliau juga menuliskan terjemah dari Al-Quran ini di bawah setiap ayat yang tinta berwarna merah itu merupakan terjemah dari setiap ayat dari Al-Quran ini. Dalam bahasa? Ini bahasa Persia. Dan juga beliau menghias hampir seluruh halaman Al-Quran ini seperti hiasan yang kita saksikan di hadapan kita ini. Itu semua dengan lukisan tangan. Semua lukisan tangan. Iya. Kira-kira. Ya. Para jemaah, kira-kira perlu waktu berapa lama Ghulam Muhyiddin menyelesaikan Al-Quran ini? Jumlah halaman Al-Quran ini lebih dari 1.200 halaman. Tidak diketahui secara pasti berapa tahun beliau menuliskannya, akan tetapi beliau menghabiskan umurnya, ya, waktunya dalam khidmat kepada Al-Quranul Karim. Disebutkan bahwa ketika beliau selesai menuliskan Al-Quran ini, beliau berwasiat untuk mewakafkan Al-Quran ini di Masjid Nabawi. Akhirnya dikirim dari India. Kalau 200 tahun yang lalu dari India dikirim ke Madinah pakai apa kira-kira? Unta. Betul, pakai unta. Dikirim dari India sampai ke Madinah dengan menggunakan 4 ekor unta. Kenapa? Al-Quran ini beratnya 154 kg. 154 kilo. 4 ekor unta harus bergantian mengangkut Al-Quran ini sampai ke Madinah. Tintanya jelas. Tintanya ya, betul. Medianya apa ini? Kertas. Ini kertas dari pohon. Tinta itu dari apa? Kurang tahu saya. Kalau tinta sudah banyak, ya. Memang sejak zaman dulu ada ini. Sudah ada tinta. 100 sudah hampir 200 tahun yang lalu. Tahun 1200-an Hijriah. Nah, para jamaah, kalau di zaman kita saat ini, harta yang paling berharga untuk kita apa? Untuk ibu-ibu. Apa harta yang paling berharga? Perhiasan, emas. Iya. Sebenarnya di zaman dulu juga emas itu menjadi harta yang paling berharga yang disimpan oleh orang-orang sebelum kita. Akan tetapi orang yang memiliki harta, memiliki simpanan emas yang banyak dan memiliki perhatian dalam khidmat kepada Al-Quran, mereka justru meleburkan emasnya untuk dijadikan tinta Al-Quran.
Silakan, kita bisa masuk ke ruang berikutnya. Kita saksikan beberapa Al-Quran yang dituliskan dengan tinta emas murni. Kita masuk Bapak Ibu. Ya, para jamaah, di ruangan ini sama ya. Ada puluhan Al-Quran lain yang semuanya dituliskan dengan tulisan tangan sejak ratusan tahun yang lalu. Seperti saya sebutkan tadi, bahwa ada banyak Al-Quran yang dituliskan dengan tinta emas. Di hadapan kita ini ada Al-Quran yang semua lafaz Allahnya dituliskan dengan tinta emas murni. Ya, sebagian menghias, ya, menjadikan tinta emas untuk sebagai hiasan saja. Akan tetapi mereka yang memiliki mungkin emas yang lebih, beberapa justru menuliskan keseluruhan ayat Al-Quran dengan tinta emas murni. Di antaranya adalah yang ada di hadapan kita ini. Para jamaah, Al-Quran ini umurnya lebih dari 700 tahun. Tulisannya masih sangat jelas, sangat indah. Ya. Para jamaah sekalian, ini kalau kita renungkan akan membuat kita sangat malu. Kita manusia di zaman saat ini, jangankan mengorbankan harta yang kita cintai untuk Al-Quran, kita meluangkan waktu saja untuk membaca Al-Quran, merenungkan apa yang ada di dalamnya, kita masih seringkali malas, kita masih seringkali lalai, ya, yang semestinya yang membuat kita banyak istighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu Wa Taala atas banyaknya kelalaian kita terhadap Al-Quran. Padahal zaman saat ini kita sudah dimudahkan dengan banyak hal. Al-Quran sudah dicetak dengan jelas, dengan sangat indah. Para jamaah, di belakang saya, di hadapan kita semua ini ada Al-Quran, gambar dari Al-Quran, halaman Al-Quran yang ada sejak zaman para sahabat, zaman Khalifah Utsman bin Affan. Beginilah Al-Quran dulu, yang mana asli dari gambar ini masih ada di museum di Istanbul, Turki. Para jamaah, ada yang bisa baca enggak potongan ayat yang ada di hadapan kita ini? Kenapa Pak? Kenapa susah kita baca? Gundul. Iya, tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya. Padahal ini adalah potongan ayat. Saya akan bacakan potongan ayat dalam firman Allah dalam surah Al-Fath. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini halamannya terpotong ya. Min duni dzalika fathan qariban huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala. Ayatnya terpotong ke halaman berikutnya. Para jemaah, titik dan harokat itu diberikan di zaman para tabi'in, setelah para sahabat, ya, yang membuat kita dapat membaca Al-Quran dengan sangat mudah seperti saat ini. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau sekarang belum ada titik dan harokat, kita tidak mampu bedakan yang mana huruf ba, yang mana huruf ta, yang mana huruf nun, ya kan? Yang semestinya sekali lagi kita syukuri dengan kita banyak membaca Al-Quran. Kita tidak lewatkan hari kita kecuali kita membaca Al-Quran. Para jamaah sekalian, terakhir ya, sebelum kami persilakan para jamaah untuk masuk ke ruang panorama, di dalam ada layar lebar untuk para jamaah saksikan satu video singkat. Sebelumnya para jamaah bisa saksikan apa yang ada di sini. Silakan maju Bapak. Ya, para jamaah, di hadapan kita ini ada Bang, ini adalah sebuah lemari Al-Quran. Ini adalah lemari Al-Quran pembelian wakaf tahun yang lalu, lebih dari 100 tahun yang lalu. Beliau mewakafkan 6 buah lemari seperti ini untuk diletakkan di Masjid Nabawi untuk dijadikan tempat penyimpanan Al-Quran. Lemari yang ada di hadapan kita ini bukan lemari biasa ya, lemari yang mewah, dari kayu yang sangat mahal. Warnanya terbuat dari perak murni. Ya, yang putih-putih ini yang kita saksikan itu terbuat dari gading gajah. Ya, mari sekali lagi mengingatkan kita senantiasa membiarkan Al-Quran dengan meletakkannya di tempat-tempat yang indah. Sekarang kalau kita bertanya, di mana kita letakkan Al-Quran di rumah kita? Seperti kita malah lupa, di mana kita letakkan Al-Quran kita?
Jangan sampai kita menemukan Al-Quran kita sudah berduduk di atas lemari seminggu 2 minggu tidak dibaca dan kita tidak merasa bersalah sedikit. Sepertinya hari ini menyadarkan kita kalau di tempat kita seolah banyak masalah yang tidak terselesaikan, penghuni rumah yang tidak harmonis boleh jadi sebab utamanya adalah kita meninggalkan Al-Quran. Kita tidak membacanya, apalagi mengamalkan apa yang ada di dalam ya. Semestinya kita memperbanyak tidak ada yang berani kita dengan Al-Quran. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata, "Masya Allah, seandainya hati-hati kalian itu masih niscaya tidak akan pernah puas dengan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kita dan membuka hati kita untuk menerima petunjuk cahaya Al-Quran. Terima kasih para jemaah. Selanjutnya kami persilakan ya untuk masuk ke ruang video di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka lanjut lagi Pak. Paling besar yang ada di desanya, ada yang di ada yang masyarakat dan lain sebagainya. Ini mereka semua yang diciptakan oleh Allah. Jadi tidak berapa untuk disebut. Ini Bu Dokter macam-macam aja. Ini film apa? Hah? Oh, coba lihat dulu.